Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin yang baru join channel YouTube aku, nama aku Ria Rianti, biasa dipanggil Ria. Hari ini aku mau ngasih tips and trik masuk STPN. Nah, jadi alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kemarin hampir jam 12 tanggal 18 Agustus 2020 aku dinyatakan lolos di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional jurusan D1 pemetaan dan pengukuran kadastral. Jadi di STPN itu kita bisa mempelajari ilmu tentang pertanahan secara mendalam, secara spesifik dalam metode fisikawi, biologi dan kimiawi. Nah, jadi di sana adalah salah satu kedinasan yang aku impikan dan hanya membayar uang asrama. At least kalau misal dulu aku di STIS, aku membayar kos misal 800. Kalau di SPN aku membayar 1 juta sebulan, itu misal untuk sekalian makan. Jadi di STPN itu ada asrama. Jadi setiap mahasiswa atau mahasiswa yang masuk ke dalam lampiran pengumuman tadi itu diwajibkan asrama selama 1 tahun, yaitu selama pendidikan. Nah, terus di sana kita pengenalannya itu namanya PKKTB atau pengenalan apa gitu singkatnya, aku lupa. Jadi itu dimulai pada saat tanggal 12 September kemungkinan. Terus disuruh membayar biaya pendidikan itu 3.500.000. Kalau yang biaya non pendidikan seperti internet dan itu 4 juta lebih. 4 juta sih. 6 juta lebih. Jadi totalnya adalah 10.500.000 lebih. Kalau katanya sih dulu 14 juta kan isu-isunya, tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh kok rendahin, aku juga nggak tahu. Terus tips masuk STPN. Yang pertama kali kita adalah seleksi administrasi atau berkas, yaitu seleksi berkasnya itu meliputi ijazah, raport, SKCK, terus KTP, KK, terus surat pernyataan. 3 itu surat pernyataan tidak memaksakan untuk dijadikan CPNS, lain-lain, banyak berkasnya. Setelah itu ada pengumuman bagi siapa yang lolos seleksi tahap 1 berkas itu. Nah, yang kedua ada tahap tes tertulis, tes CAT dari BKN, yaitu matematika dan TPA. Jadi matematika terdapat 35 soal dan TPA nya terdapat 15 soal. Dan totalnya adalah 50 soal. Waktunya 90 menit. Lalu tahap ketiga yaitu kesehatan dan kesemapaan. Dan kesehatan itu meliputi cek urin, cek darah, cek ronsen paru-paru, lalu yang terakhir adalah cek buta warna. Itu aja kesehatannya. Tapi kalau kesamapaannya yaitu tes lari 12 menit mengelilingi lapangan STPN sepanjang 310 meter, itu 1 putaran. Dan alhamdulillahnya aku dapat 5 putaran waktu itu. 5 putaran kali 310 meter jadi 1.500-an lah meter, 1,5 meter. Lalu setelah tes keselamatan kesehatan udah, di hari selanjutnya itu ada seleksi wawancara dan validasi berkas. Nah, seleksi wawancaranya itu kita hanya ditanya tentang alasan kamu masuk STPN, terus mengapa kamu harus dipilih oleh STPN, apakah ada hubungan STPN dengan keluargamu, terus siapa yang menyarankan kamu masuk STPN, terus apa yang dimaksud jurusan yang kamu pilih, mengapa kamu pilih jurusan tersebut, terus apakah kamu tidak masalah dengan asrama, terus apakah kamu berniat untuk masuk STPN, apakah kamu bertanggung jawab dan mandiri, kayak gitu pertanyaannya. Terus yang validasi berkas, yaitu kita validasi surat pernyataan itu, lalu KK, lalu sertifikasi. Sertifikasi itu adalah jika kamu memiliki prestasi di masa SMA atau SMP, kamu bisa melampirkan sertifikat tersebut di berkasnya pada saat validasi data. Terus apalagi ya, KK, KTP, surat pernyataan udah. Terus sama ini udah itu aja sih.
udah itu aja ya udah. Terus setelah validasi kita nunggu pengumuman, yaitu pengumuman tahap akhir, seleksi tahap ke 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 tadi. Berarti kalau kamu sudah dinyatakan lolos akhir, jadi kamu ya sudah menjadi taruna atau taruni di STPN tersebut. Jadi kamu sudah menjadi catar atau calon taruna di STPN tersebut. Masih catar sebelum kamu menghadapi PKKTB. Udah gitu. Terus aku mau kasih tips. Jadi aku tuh nggak belajar sama sekali pada saat tahap itu, pada saat tahap kedua seleksi CAT itu aku gak belajar. Soalnya aku kira sih dulu aku udah keterima STIS, kan artinya matematika ya mudah lah ya oke lah, nggak apa-apa kalau nggak belajar. Aku mikirnya malah gitu, dan beneran kesulitan dong aku pas nggak belajar tuh. Ada bab ini transformasi geometri, terus bab refleksi, pencerminan itu, terus apa itu bangun ruang, sama trigonometri. Ya ampun, soalnya ternyata sulit banget guys, ada 60 kan, dan ada bahasa Inggrisnya juga, dan aku gak belajar. Tapi alhamdulillahnya aku dapat poin 56. Artinya benar itu kali 2, salah itu 0 gitu. Terus waktu itu tesnya seluruhnya di STPN. Jadi kayak kita udah gak kemana-mana, di STPN aja. Terus sebelum masuk ruang STPN itu kita diwajibkan untuk cuci tangan, karena untuk menghindari virus-virus itulah, dan diwajibkan memakai masker agar tidak terjadi penularan COVID antara satu orang dan orang lainnya. Lalu diwajibkan untuk membawa hand sanitizer sih kalau menurutku. Terus tes tahap administrasi itu penting kalian yakin sama rapat-rapat kalian, sama berkas-berkas kalian udah lengkap ngumpulin. Terus kalau yang tahap kedua, tahap seleksi matematika, kalian cukup belajar dari soal-soal sebelumnya. Jadi soal-soal yang sudah di-share, dibagikan ke seluruh siswa Qatar yang dari cuttingmu atau siapa pun itu, cukup belajar di situ aja. Terus kalau tes yang ketiga, kesamaptaan sama lari, aku sih alhamdulillahnya sebelum itu aku jogging terus, aku anak gym di Golden Bay Tasimadu. Jadi aku merasa mudah sih mengerjakannya. Mudah maksudnya larinya nggak ngos-ngosan banget. Tapi kesalahan pas aku tes kesamaptaan itu, aku push di awal, aku push terus sampai aku kan ya mau pertama gitu kan. Tapi aku ngos-ngosan guys, jadi aku tuh waktu itu lari kenceng banget, terus nggak tahu kenapa jantung aku tuh jadi deber-deber kenceng banget, jadi pernafasanku tidak stabil. Tapi setelah aku stabil larinya, itu pernapasan aku jadi teratur, jadi bisa bernafas dengan baik lagi gitu. Jadi tipsnya jangan push di awal, tapi kalian harus stabil dari awal sampai akhir. Tidak peduli teman kalian yang jauh depan, gak peduli, yang penting kalian stabil aja udah, sama pernafasan kalian bisa teratur, udah itu. Tapi kalau tes kesehatan yang penting, pertama kalian biasain minum air kelapa muda tuh yang murni, gak ditambahin apa-apa sebelum tes kesehatan, ya 2 hari sampai 3 hari lah. Terus yang kedua, kalian minum susu Bear Brand, yaitu susu beruang itu yang putih, yang susu murni. Terus yang ketiga, kalian makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya, kayak sayur-sayur, jangan makanan yang berkalori, yang berkarbo tinggi itu nggak boleh. Terus yang keempat, selalu jaga badan kalian, nggak boleh pilek, nggak boleh batuk. Terus yang kelima ini ada tips sih, soalnya misal kalian ada gangguan jiwa atau apa, kan dalam obat psikolog atau psikiater itu kan ada kayak penenang sama tidur, kan itu ada narkobanya sedikit. Jadi aku saranin yang konsumsi obat kayak gitu, kalian hentikan dulu dan kalian bersihin dengan air degan, soalnya air degan itu melancarkan dan menetralisir racun di dalam tubuh kalian. Udah gitu aja. Terus yang ke berapa tadi, yang selanjutnya kalian
kalau bisa jogging setiap hari, setiap pagi, biar tubuh kalian fresh, dan siap untuk melaksanakan lari 12 menit itu. Terus apa lagi ya? Terus tes validasi, yang penting kalian bawa surat pernyataan yang bermaterai 6.000. Terus tahap wawancara, kalian yakin, tegas dengan jawaban kalian. Jujur, aku pas wawancara itu 5 menit tuh nggak ada. Jadi pas aku wawancara tuh gampang banget, ibunya langsung percaya sama jawaban aku. Jadi misal alasan kamu masuk STPN, ya jawaban aku, saya ingin menjadi ASN BPN di STPN, Bu. Terus saya ingin bagian kedua orang tua saya tidak ingin memberatkan ekonomi kedua orang tua saya, karena STPN adalah salah satu kedinasan yang mempelajari pertanahan secara mendalam, secara spesifik, dan saya ingin bergabung menjadi keluarga dari Badan Pertanahan Nasional. Jawaban aku cukup kayak gitu, ibunya udah langsung percaya. Terus kenapa kami harus memilih kamu gitu? Ya insya Allah, Bu, saya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri, orang yang disiplin terhadap waktu, dan akan berjanji untuk bersungguh-sungguh belajar di STPN dan membanggakan kampus tercinta ini, begitu jawabannya. Terus apakah hubungan kamu dengan keluarga ada yang masuk STPN? Tidak, Bu, ibu saya guru dan bapak saya seorang tani, jadi saya tidak ada keluarga yang berhubungan dengan BPN atau STPN. Terus siapa yang menyarankan kamu ke STPN? Yang menyarankan saya ke STPN adalah ibu saya dan keinginan saya sendiri. Jadi saya didukung oleh ibu dan bapak saya untuk masuk ke kedinasan tersebut, dan aku tidak menyenggol STIS atau tidak menyenggol univ lain, jadi aku khusus di STPN-nya aja. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan D1? Apa yang dimaksud dengan STPN? D1 pemerataan dan pengukuran kadastral. Menurut saya jurusan yang saya pilih adalah D1 pemetaan dan pengukuran kadastral adalah salah satu jurusan yang berada di STPN dan merupakan jurusan yang mendalami pengukuran dan pemetaan pertanahan secara spesifik, secara mendalam dalam hal kimiawi, biologi, dan fisikawi gitu. Terus udah itu aja. Lalu ditanya juga, saudaramu ada berapa? Saudara saya ada 3 bersama saya, termasuk saya. Jadi kakak saya 1 dan kakak laki-laki saya 1, kakak perempuan saya 1. Udah itu aja sih pertanyaannya, dan itu langsung udah selesai ya. Udah, Bu, cepat sekali ya. Udah boleh pulang, Bu? Boleh gitu. Alhamdulillah udah selesai kan wawancaranya. Udah aku pulang. Di sana tuh SMA 1, di SMA aku, SMA Negeri 1 Karanganyar, yang keterima itu ada 6 kalau 7, yaitu Sabrina, terus Ajeng, terus Doni, terus Deampi, Cintan, sama Puspita, sama Lutfia. Jadi ada 7 orang itu masuk semua, alhamdulillah. Jadi dari tahun kemarin itu SMA 1 selalu menduduki yang kayaknya SMA terbanyak ya, tapi aku nggak tahu lah, pokoknya banyak banget yang terima di sana gitu SMA aku. Alhamdulillahnya kita semua lolos masuk. Alhamdulillah kita lolos menjadi catar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, ya jurusan D1. Tapi jurusan D1 nanti insya Allah kita juga bisa lanjut setelah kerja kan, lulus ditempatin. Kalau misal kalian pintar, kalian ranking 10 paralel, kita ditempatin kan. Dan kita kalau mau lanjut di 4, kita bisa mengajukan diri agar dibiayai oleh kantornya gitu. Udah kepanjangan dia kayaknya. Terima kasih, semoga kalian adik-adikku yang mau masuk ke STPN bisa lolos. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kirim ke kolom komentar, insya Allah aku baca dan aku like dan aku komen juga. Terus jangan lupa like, jangan lupa komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe ke channel aku Ria_Rianti_23. Aku doain kalian semua bisa lolos, bisa sukses di jalan kalian sendiri, jalan terbaik kalian sendiri. Allah tidak tidur, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya, kuasa Allah benar adanya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.